na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Tim Relawan Rohmi Pirin Kecamatan Maluk beserta jajaran pengurus yang sempat hadir malam hari ini. Yang saya banggakan, rekan-rekan koordinator desa tim pemenangan tingkat desa Maluk Rohmi Pirin beserta seluruh jajarannya. Kemudian sahabat Rohmi Pirin dari desa Maluk yang sempat hadir malam hari ini yang saya muliakan. Singkatnya, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bersyukur malam hari ini kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberikan nikmat, terutamanya nikmat umur, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang cukup sederhana ini, tetapi akan membawa perubahan nanti buat kita ke depan, insyaallah ya. Dalam acara malam hari ini tentu kami menghaturkan penghargaan dan terima kasih atas susah payah rekan-rekan tingkat desa ini sehingga acara ini bisa terselenggara sebagaimana yang kita harapkan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali pertemuan malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya acara yang kedua yaitu Sekapur Sirih dan sambutan dari Bapak Ketua Tim Relawan Kecamatan Maluk. Kepada beliau Bapak Muhsin Satria Sanjay kami mohon berkenan. Silakan. Kabe dulu. Kabe. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertatap cengkraman di dalam satu misi dan satu tujuan. Insya Allah, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Marni, pemilik rumah, dan yang sangat saya hormati Mama Angel yang selaku membuat acara ini sesingkat dan sesingkatnya. Tanpa kami semua ketahui, tiba-tiba ada undangan yang menghampiri kami, wabil khusus kepada saya secara pribadi dan kepada tim Kecamatan Kemenangan Rohmi Pirin. Inilah bentuk suatu penghargaan yang sangat tinggi yang perlu kami apresiasi dengan acara tanpa perencanaan, walaupun ada perencanaan tetapi terlaksanakan sesuai harapan beliau. Baik
saya akan menyapa kembali untuk semua kita, rekan-rekan pejuang Rohmi Pirin. Hadir juga teman kita dari Valpomora, hadir juga teman kita dari suku Jawa, suku Sasak, Bima, Sumbawa, dan alhamdulillah terima kasih sekali dengan begitu tempat yang sederhana ini dapat dipenuhi oleh teman-teman kita dari beberapa suku yang sempat hadir malam ini. Sini Mbak, sini. Ya. Baik, yang perlu saya sampaikan, saya ngambil waktu mungkin singkat saja, karena kita tahu hari ini adalah hari Minggu malam Senin, dan yang pasti kita punya kesibukan di hari Senin besok. Maka dari itu saya tidak banyak menghabiskan waktu buat ibu-ibu dan bapak-bapak, para hadirin yang sempat hadir, yang sangat dimuliakan dan sangat saya hormati. Melalui kesempatan ini, kenapa dan bagaimana kita adakan pertemuan atau kumpul di rumahnya Ibu Marni. Ibu Marni, terima kasih. Bapak Marni, terima kasih. Ya, Bapak Marni ya. Ama Marni. Pak Hendi. Pak Hendi ini adalah tuan rumah. Ya. Dan satu-satunya istri beliau adalah Ibu Erni. Ibu Marni. Siap. Ya, Ibu Marni. Ibu Marni ya. Siap. Baik, mari kita kenalkan nilai politik dengan beberapa calon-calon yang ada. Kami hargai dalam politik, kami saling menghargai. Saya selaku Ketua Kecamatan Maluk mengajak kita semua untuk tetap solid, tanpa kita pedulikan apa kata orang di luar sana atau seberang sana. Yang pasti kita punya tujuan memenangkan Rohmi Pirin untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur kita di era 2024 sampai 2029. Insya Allah. Amin. Siap? Iya. Terima kasih. Saya juga di sini menyampaikan mohon maaf kepada warga, baik pengguna jalan raya, mungkin perjalanan Bapak Ibu pengguna jalan raya sedikit terganggu oleh kami. Kami tidak memiliki maksud dan tujuan untuk mengganggu, apalagi untuk menghalang Anda berjalan. Tetapi inilah sikap yang kami lakukan, hanya ingin kita sama-sama mengerti bagaimana tentang politik yang terjadi. Baik, mungkin kita sama-sama tahu bagaimana perjalanan Ibu Rohmi dan Pak Pirin ini. Ibu Rohmi yang berasal dari Lombok Timur, yang insya Allah satu-satunya di Lombok Timur. Dan sepak terjang beliau sudah sangat luar biasa. Bagaimana pemerhatiannya terhadap kaula wanita-wanita yang ada di NTB sudah sangat luar biasa. Walaupun mungkin banyak kekurangannya,
di masa lalunya beliau sebagai wakil gubernur masa itu, dan sekarang apa tujuannya beliau sampai mencalonkan diri sebagai gubernur ke depan. Dan satu-satunya yang beliau harapkan selaku pendamping, yaitu wakil gubernur yang diharapkan oleh beliau, hanya ada satu-satunya di NTB yang beliau harapkan, yaitu Haji W. Musyafirin, yang alhamdulillah sudah menjadi bupati selama 2 periode, yaitu 10 tahun di KSB. Saya mengutip sejarah yang pernah terjadi. Ini dari kacamata saya selaku saksi dalam perjalanan beliau, di mana 10 tahun yang lalu, saya ingat tahun 2015, saya dan beliau berkeliling di tanah KSB dari ujung Tano sampai ujung Talonan. Dan saya paham teman-teman juga pernah tahu bagaimana jalan ke Tano, bagaimana jalan ke Rarakrungis, bagaimana jalan ke Mantar, bagaimana jalan ke Telonang, serta desa-desa yang ada di KSB secara umumnya. Masa itu sangat sulit dan sangat-sangat sulit. Kenapa saya katakan bahwa saya saksi dari perjalanan-perjalanan itu? 6 bulan saya lakukan gempanya dengan beliau. Masa itu saya berada di kabupaten, tidak sempat banyak menyapa dan menegur teman-teman yang ada di Maluk. Karena apa? Itulah tujuan saya untuk bagaimana melihat Maluk ini ke depan. Yang alhamdulillah perjalanan-perjalanan yang ada, baik jalan yang ke Rarakrungis kini sudah seperti jalan tol yang bisa didatangi, yang bisa ditempuh dengan begitu cepat. Demikian juga jalan ke Mantar, banyak lagi jalan ke Telonang, serta salah satu bukti ada masyarakat kita, warga kita yang tinggal di Balas yang tidak punya jalan saat itu. Namun alhamdulillah di masa era akhir kepemimpinan beliau, jalan itu diaspal sesuai dengan harapan kita semua. Maka apa? Itulah bukti kerja nyata. Kita tidak berbicara tentang bagaimana pendapatan, bagaimana pengeluaran, tetapi ketika yang kami lihat bersama, begitu jalan raya sudah bisa dijalani dengan kecepatan dan bermotor, bermobil bisa ditempuh dengan kecepatan mungkin, maka itulah bentuk keberhasilan seorang pemimpin. Dan banyak hal yang kita lihat di sekitaran kita, apalagi di sini ya, kita sekarang berhadapan dengan smelter. Dulu ada sejarah teman-teman kita di Otak Keris, itu bukan kemauan secara pribadi yang namanya Pak Bupati, tetapi itu datangnya dari pusat, maka itu terjadi. Tetapi yang menguatkan untuk smelter itu ada di Kecamatan Maluk, maka itulah kekuatan pemimpin daerah yang bagaimana caranya melobi agar bisa terlaksana di Kecamatan Maluk ini dan secara umum kabupaten, serta secara global, secara keseluruhan NTB ini menjadi pusat perhatian. Smelter itu dibangun benar-benar dengan penuh kesemangatan dan penuh perjuangan agar bisa terlaksanakan seperti hari ini.
saya mengatasnamakan penyambungan lidah dari kalimat beliau menyampaikan mohon maaf yang setinggi-tingginya apabila ada masyarakat yang mungkin sedikit kecewa, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka itulah atas usaha beliau sungguh yang sangat luar biasa bagaimana caranya bisa melakukan sesuai dengan harapan kita semua. Namun tidak ada yang bisa kita katakan manusia itu sempurna, tetapi berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna, inilah mungkin caranya kita rapatkan barisan, kita perjuangkan dan berjuang agar bisa tercapai harapan kita untuk memimpin KSB ini dan NTB secara umumnya. Nah, melalui kesempatan ini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sempat hadir malam ini. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk melakukan pertemuan-pertemuan kecil seperti ini, dan insya Allah seperti bagaimana Mbak Email tadi memberikan informasi, kalau tidak salah jam 6 saya menerima informasi kalau beliau membuat acara ini. Tanpa terduga akhirnya terjadi sesuai dengan harapan kita semua. Dan di samping itu juga saya dan kami selaku pengurus kecamatan dengan semua jajaran dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara mengharapkan untuk keseluruhan di Kecamatan Maluk ini, di desa, di dusun, agar bisa menciptakan suasana yang seperti ini. Dan insya Allah pasti saya akan datang sebelum calon kita menyempatkan dan berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita di Kecamatan Maluk ini. Maka terlebih dahulu kami persiapkan segala sesuatu, kekompakan dan perjuangan kita bersama. Apabila ada yang bertanya kenapa ibu calon ataupun pak calon tidak pernah jalan-jalan ke Maluk, mohon maaf, ini yang perlu saya jelaskan dan saya klarifikasi agar kita tidak salah paham, karena itulah yang menjadi bahan guncingan politik. Mana calonnya? Kok tidak pernah datang? Mana ininya? Kok tidak pernah ini hadir? Inilah yang insya Allah akan saya jelaskan secara detailnya. Ibu Rohmi dan Pak Pirin masih dalam mengisi semua dari Lombok, keseluruhan Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu, serta kabupaten. Namun alhamdulillah kita sempat bertatap muka pada tanggal 7 bulan 9 tahun 2024, yaitu di Taliwang. Itu pun sangat singkat waktunya, tetapi tidak kurang rasa hormat, beliau menyapa dan menyampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Dan beliau juga menyampaikan insya Allah apabila sudah mendapatkan nomor, maka jadwal gempanya umum akan dilakukan keseluruhan di NTB, wabil khusus Maluk, Kecamatan Maluk akan dilakukan gempanya akbar, yang insya Allah dari kita-kita inilah
yang mempersiapkan diri dari sekarang. Maka kenapa? Insya Allah saya akan mengisi semua tempat yang ada di semua desa se-Kecamatan Maluk. Kita sudah mulai malam ini di desa Maluk Loka, yang alhamdulillah walaupun kehadiran kita kurang lebih 20-30 orang, tetapi itulah bentuk partisipasi yang tidak segampang ini kita bisa mempersiapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi inilah sebuah perjuangan. Dan yang perlu kita ketahui bersama, mohon maaf, kita tidak berpolitik dengan uang, tetapi kita berpolitik dengan agenda, dengan program. Itu nilai politik kita. Kalau kita berpolitik dengan pribadi, dengan uang, maka itulah bentuk kita akan dilupakan. Kita sudah buktikan, tidak usah jauh-jauh, satu saja. Kita tidak memiliki dewan di sini. Begitu kita ke kabupaten, di situ kita bertanya, dan di situ banyak pertanyaan, terutama kepada saya, dari semua teman-teman yang ada di Kecamatan Maluk. Pak Ketua, kok kita tidak berapa baju? Kok kita tidak punya topi? Nah, salah satu seperti itu yang menjadi sulit kadang-kadang, yang menjadi provokator, maka dibuatlah isu bahwa ada orang yang tidak disuka. Tetapi bukan seperti itu. Ibu Rohmi dan Ibu Pak Pirin belum mendeklarkan untuk baju, topi, rompi, dan lain sebagainya. Bahkan sampai spanduk serta baliho yang ada. Tetapi itulah atas kerjasamanya partai-partai yang mendukung beliau. Akhir dari semua dewan-dewan yang ada, maka beliau-beliaulah yang membuat semua baju, topi, serta spanduk dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di Maluk ini tidak dapat, wajar. Kenapa kita tidak punya dewan? Nah, ini yang perlu kita matangkan secara kita berpikir. Kita tinggalkan masa kita, masa dewan. Dan saya mengajak kita semua, tidak ada yang perlu saling menyalahkan. Itulah kehidupan dalam berpolitik. Jangan sampai kita berpecah belah karena pilihan. Kita sudah belajar banyak dari bagaimana politik. Dan ketika ada kalimat, oh dulu kita punya dewan, tapi mungkin tidak sesuai dengan harapan bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi itulah kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi. Hanya satu, perjuangannya dikeroyok oleh yang banyak. Tapi ketika ada dia berbuat, maka itulah kekuatan dan kemampuan yang saat beliau berada di kabupaten sana, duduk di meja dewan. Baik, kita tinggalkan dewannya. Dan di samping itu juga saya sampaikan, untuk bupati juga sama. Kalau kita berbicara tentang bagaimana sih ceritanya bupati, siapa, untuk saya secara pribadi saya umumkan di tengah masyarakat, terlepas dari apa penilaian masyarakat. Tetapi saya mengajak kita semua untuk satukan sikap, satukan harapan untuk menjadikan calon bupati dan wakil bupati kita, serta calon gubernur dan wakil gubernur kita. Kalau bupati, apa sejarahnya? Bagaimana sejarahnya bupati?
Semua calon yang ada itu adalah calon-calon yang terbaik, yang baik di KSB. Semua calon itu baik, tidak ada yang tidak baik. Kenapa jadi calon? Karena dia menganggap baik dan kita nilai baik. Tetapi ada nilai yang bagaimana caranya kita memetik dari nilai-nilai tersebut. Maka secara singkat saya menjelaskan sejarah Pak Bupati dulu yang sekarang mencalonkan diri sebagai wakil gubernur itu dulu dari Pak Sekda, sekretaris daerah. Maka seorang sekretaris daerah dia sangat paham bagaimana birokrasi, bagaimana penataan dan penataan. Tidak menjadi pertanyaan. Salah satu contoh, kepala desa yang dari awal ketika tidak berkolaborasi dengan desa, baik dengan BPD, baik dengan ini, maka pasti pincang perjalanan awalnya. Dan itu memenuhi waktu setahun, 2 tahun belum tentu bisa sesuai dengan harapan. Maka dari itu, nilai dari apa yang kita sampaikan itu, inilah sejarah perjalanan yang namanya memilih seorang pemimpin. Agar kita tidak gagal paham. Baik, saya rasa kita semua yang saya sampaikan itu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari hilaf, salah, dan dosa. Insya Allah saya akan berusaha untuk memperbaiki. Namun apa yang saya sampaikan itu insya Allah saya bertanggungjawabkan. Kiranya bisa dipetik dari 1-2 kalimat yang saya sampaikan tadi menjadi momen dalam perjuangan kita. Saya akan lakukan yel-yel nanti apabila saya katakan Rohmi Pirin yang diberikan. Saya tidak memperpanjang kata, cuma saya ingin menanyakan apakah paket gubernur ini satu paket dengan pencalonan bupati. Kalau memang itu satu paket, alangkah bagusnya 2 spanduk itu harus dijadikan satu. Itu aja mungkin Pak, untuk mempermudah konsolidasinya. Oke Pak, terima kasih. Ya, Nobel. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk saya memberikan mungkin masukan apa ada kendala-kendala mungkin di lapangan. Ya mohon maaf selama ini mungkin ada banyak kegiatan, mungkin ada terhalang saya dengan mungkin ada keluarga ya. Banyaknya kegiatan kami dari jadi relawan selain ya tugas-tugas kami yang harus kami jalani terbagi, harus pandai kami membagi waktu dengan jadi relawan ini. Masukan dari kami ini kendala deh. Mohon Pak Ketua baik kami ini jadi relawan di Amanah maupun Rohmi Pirin. Jadi masukan dari saya, mungkin karena kita kenal dekat, ini kan tentang bagaimana orang yang mau relawan itu orang yang mau tanpa pamrih, bukan tentang karena saya udah dekat sama Mama Angel, mungkin dekat sama Ibu Marni, jadi saya taruh struktur itu semau saya, bukan harus kita merangkul orang yang jauh jadi dekat, orang dekat tambah erat. Bukan tentang kita dekat begitu ya, lebih bagus, alangkah bagusnya orang yang jauh lebih dekat dengan kita secara emosional semuanya. Jadi saya merasa itu kayak gimana ya, mungkin kurangnya komunikasi juga di situ. Maunya saya mungkin karena kita terlalu banyak kegiatan, mungkin manusia biasa penuh hilaf Pak ya. Harus dikasih saling ingat ya.
Jadi bukan tentang sebuah nama. Ini mau orang yang mau berjuang dengan ikhlas, bukan tentang ada embel-embelnya. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu harus kerja dulu lah. Bukan tentang apa yang ada di balik layar, bukan. Kita ikhlas. Ikhlas itu berangkat, tidak diwujudkan dengan nanti itu. Makanya saya ada kendala di lapangan seperti tidak saya ketahui itu siapa-siapa yang ada, termasuk di wilayah saya sendiri. Sedangkan jangkauan kami itu mau, ya saya kan sudah diajak seperti itu. Ada yang kendala di lapangan seperti itu. Bukan tentang apa. Saya tidak, bukan tentang jabatan Pak. Kami kerja ikhlas, siapapun dimanapun kami berada, kita satukan visi misi biar agar perjuangan kita ini betul-betul ada nilai tersendiri atas. Jadi kita terima terciptanya solid. Jangan sampai ada kendala-kendala di lapangan itu, saling harus kita satu bahasa, satu tujuan, menangkan semua ini. Rohmi Pirin dan paket amanah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah kita malam ini kita berdoa, berjuang, berusaha bersama-sama, satukan tekad. Ya, semoga yang ada semua di sini kita ikhlas semuanya Pak ya. Terus bukan tentang ada apa di balik layar, kita ikhlaskan dulu segala sesuatu. Jadi apa yang kita tanam pasti kita akan petik sama-sama nanti, insya Allah. Allahu Akbar, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTB maju berjaya saing. Rohmi Pirin coblos jilbab hijau. Rohmi Pirin insya Allah menang, menang, menang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Mantap, luar biasa.